Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep dan fenomena kuantum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siva Fadila. Saya Angga. Saya Santi. Saya Aulia Suryani. Saya Imas. Saya Julita. Saya Hidayat. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Dasar dimulai pengertian mekanika kuantum adalah ketika mekanika klasik tidak bisa menjelaskan gejala-gejala fisika yang bersifat mikroskopis dan bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang yang berbeda dengan sebelumnya. Dalam menjelaskan gejala fisika tersebut, teori atom mengalami perkembangan mulai dari teori atom John Dalton, Joseph John Thomson, Alfred Rutherford, dan Niels Hendrik David Bohr. Perkembangan teori atom menunjukkan adanya perubahan konsep susunan atom dan reaksi kimia antar atom. Pemahaman model atom yang dikemukakan Rutherford digunakan oleh Niels Hendrik David Bohr. Bohr mengemukakan gagasan tentang penggunaan tingkat energi elektron pada struktur atom. Model ini kemudian dikenal dengan model atom Rutherford. Tingkat energi elektron digunakan untuk menerangkan terjadinya atom yang dihasilkan oleh atom yang mengeluarkan energi berupa radiasi cahaya. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan radiasi benda hitam? 2. Apa yang dimaksud dengan dualisme cahaya? Tujuan mengetahui tentang radiasi benda hitam dan dualisme cahaya. Bab 2, isi. A. Radiasi benda hitam. Teori kuantum diawali oleh fenomena radiasi benda hitam. Istilah benda hitam pertama kali diberikan oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Dalam fisika, benda hitam atau black body adalah sebutan untuk benda yang mampu menyerap kalor radiasi termal dengan baik. Radiasi termal yang diserap akan dimunculkan kembali oleh benda hitam dalam bentuk radiasi gelombang elok magnetik, sama seperti gelombang radio atau gelombang cahaya. Untuk zat padat dan cair, radiasi gelombangnya berupa spektrum kontinu, dan untuk gas berupa spektrum garis. Meskipun demikian, sebenarnya secara teori dalam fisika klasik, benda hitam memancarkan setiap panjang gelombang energi yang mungkin agar supaya energi dari dan jenis radiasi elektromagnetik yang dipancarkannya. Benda hitam bersuhu di bawah 700 Kelvin dapat memancarkan semua energi termal dalam bentuk gelombang inframerah, sehingga sangat sedikit panjang gelombang cahaya tampak. Jadi semakin tinggi suhu benda hitam, semakin banyak energi yang dapat dipancarkannya. Dengan pancaran radiasi dimulai dari panjang gelombang merah, jingga, kuning, dan hingga putih. Meskipun namanya benda hitam, objek tersebut tidak harus berwarna hitam. Sebuah benda hitam dapat mempunyai cahayanya sendiri, sehingga warnanya bisa lebih terang. Walaupun benda itu menyerap semua cahaya yang datang padanya, sedangkan temperatur dari benda hitam itu sendiri tergantung terhadap jumlah dan jenis radiasi. 1. Intensitas radiasi. Gustav Kirchhoff 1859 mengemukakan teorema termodinamika sebagai berikut ini. Jika suatu benda berada dalam kesetimbangan termal, maka daya radiasi yang dipancarkan akan sebanding dengan daya radiasi yang diserapnya. Besarnya daya radiasi per satuan luas disebut intensitas radiasi, yang sesuai dengan pernyataan hukum Stefan Boltzmann. Daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Daya adalah energi kalor yang dipancarkan tiap satuan waktu P sama dengan Q-T, sehingga besarnya daya radiasi atau energi radiasi kalor tiap satuan waktu adalah sebagai berikut. Emisivitas benda adalah kemampuan benda untuk memancarkan energi gelombang elektromagnetik. Harga koefisien emisivitas benda hitam sempurna adalah 1, karena benda hitam sempurna adalah pemancar dan penyerap kalor paling baik. Sedangkan untuk benda putih sempurna, emisivitasnya adalah 0, karena benda putih sempurna merupakan pemancar dan penyerap kalor paling buruk. Fenomena di awal menunjukkan bahwa warna hitam memiliki emisivitas yang lebih besar dibandingkan warna putih, sehingga daya radiasi yang diserap oleh warna hitam akan bernilai lebih besar. Berdasarkan teori tersebut, jika kita menjemur pakaian berwarna hitam, maka akan lebih cepat kering dibanding baju berwarna putih. 2. Hukum pergeseran Wien.
Bila suhu suatu benda terus dinaikkan, intensitas relatif dari spektrum cahaya yang dipancarkannya berubah. Ini menyebabkan pergeseran dalam warna-warni spektrum cahaya yang teramati yang dapat digunakan untuk menaksir suhu suatu benda. Jika pergeseran panjang gelombang maksimum 1 Mach, semakin tinggi suatu benda 1 Mach semakin bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek. Panjang gelombang intensitas maksimum benda yang suhu tingginya lebih pendek dari panjang gelombang intensitas benda yang suhunya rendah. Gejala pergeseran 1 Mach pada radiasi benda hitam disebut hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menyatakan hubungan antara panjang gelombang pada intensitas pancaran maksimum dan suhu mutlak benda. 3. Pendekatan teori Rayleigh-Jeans. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Rayleigh-Jeans memperoleh 4. Teori Planck. Max Planck, ahli fisika dari Jerman, pada tahun 1900 mengemukakan teori kuantum. Planck menyimpulkan bahwa atom-atom dan molekul dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah tertentu. Jumlah atau paket energi terkecil yang dapat dipancarkan atau diserap oleh atom atau molekul dalam bentuk radiasi elektromagnetik disebut kuantum. Tokoh fisika Max Planck, seorang ahli fisika Jerman. Max Planck mengemukakan bahwa dia mempunyai hipotesa yang berani. Max Planck mengemukakan radian energi gelombang cahaya tidaklah mengalir dalam arus yang kontinu, tetapi terdiri dari potongan-potongan yang disebutnya kuanta. Hipotesa Planck yang bertentangan dengan teori klasik tentang cahaya dan elektromagnetik ini merupakan titik mula dari teori kuantum, yang sejak itu merevolusikan bidang fisika dan menyuguhkan kita pengertian yang lebih mendalam tentang alam beda dan radiasi. Teori kuantum Max Planck. Planck menemukan bahwa energi foton kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya. Salah satu fakta yang mendukung kebenaran dari teori kuantum Max Planck adalah efek fotolistrik yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Efek fotolistrik adalah keadaan di mana cahaya mampu mengeluarkan elektron dari permukaan beberapa logam, yang paling terlihat dalam logika alkali. James E. Brady 1960. Susunan alat yang dapat menunjukkan efek fotolistrik ada pada gambar percobaan efek fotolistrik. Elektrode negatif akode yang ditempatkan dalam tabung vakum terbuat dari suatu logam murni, misalnya cesium. Cahaya dengan energi yang cukup dapat menyebabkan elektron terlampar dari permukaan logam. Elektron tersebut akan tertarik ke kutub positif anode dan menyebabkan aliran listrik melalui rangkaian tersebut. Memperlihatkan susunan alat yang menunjukkan efek fotolistrik. Seberkas cahaya yang ditembakkan pada permukaan plat logam akan menyebabkan logam tersebut melepaskan elektronnya. Elektron tersebut akan tertarik ke kutub positif dan menyebabkan aliran listrik melalui rangkaian tersebut. Teori Einstein tentang energi foton. Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel foton yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya. Jika frekuensinya rendah, setiap foton mempunyai jumlah energi yang sangat sedikit dan tidak mampu memukul elektron yang dapat keluar dari permukaan logam. Jika frekuensi dan energi bertambah, maka foton memperoleh energi yang cukup untuk melepaskan elektron. James E. Brady 1990. Hal ini menyebabkan kuat arus juga akan meningkat. Dualisme cahaya. Pada mulanya banyak fiskawan yang menganggap cahaya sebagai gelombang. Hal ini diperkuat adanya diffraksi, polarisasi, refleksasi, dan interferensi yang sesuai dengan sifat umum gelombang. Akan tetapi, ketika para fisikawan menemukan radiasi benda hitam, efek foto listrik, dan efek Compton, asumsi cahaya sebagai gelombang tidak dapat menjelaskan fenomena tersebut. Kemudian muncullah pandangan bahwa sebagai partikel, sebagai analoginya Anda bias memperhatikan gambar. Perbedaan cahaya jika diasumsikan sebagai analoginya gelombang dan partikel dengan asumsi sebagai gelombang. Cahaya dipancarkan sebagai lambatan gelombang yang kontinu
Adapun dengan asumsi sebagai partikel cahaya yang dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut foton. Efek fotolistrik gejala terlepas elektron dari permukaan plat logam ketika disinari dengan frekuensi tertentu disebut efek fotolistrik. Elektron yang terlepas dari permukaan plat logam tersebut elektron foto. Peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh Hertz. Perangkat percobaan untuk mengamati fotolistrik terdiri atas tabung kaca hampa udara dan plat logam yang disebut sebagai katoda. Ketika katoda disinari dengan ultraviolet, elektron akan terlepas dari katoda dan bergerak menuju anoda sehingga arus mengalir pada rangkaian. Banyaknya elektron yang terlepas dapat dilihat dari induktor kuat arus yang ditentukan oleh amperemeter. Energi kinetik yang dimiliki elektron dapat ditentukan dengan cara memperbesar beda potensial antara katoda dan anoda sehingga beda potensial bersifat menahan laju elektron. Bersama dengan kenaikan beda potensial menunjukkan jarum amperemeter akan mengecil. Jika pada suatu ketika jarum amperemeter menunjukkan angka 0, besarnya energi potensial sama dengan besar energi kinetik. Pada tahun 1901, Planck mengetengahkan hipotesa bahwa cahaya gelombang elektromagnetik harus dianggap sebagai paket-paket energi yang disebut foton. Besar paket energi tiap foton dirumuskan sebagai E sama dengan H kali F. E sama dengan energi tiap foton dalam Joule. F sama dengan frekuensi cahaya. H sama dengan tetapan Planck yang besarnya H. Cahaya yang intensitasnya besar memiliki foton dalam jumlah yang sangat banyak. Tiap-tiap foton hanya melepaskan satu elektron. Kiranya mudah dipahami bahwa semakin besar intensitas cahaya, semakin besar pula elektron-elektron yang diemisikan. Tiap foton yang datang pada logam, sebagian energinya digunakan untuk melepaskan elektron dan sebagian menjadi energi kinetik elektron. Jika energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron sebesar W dan energi yang menjadi energi kinetik sebesar EK, maka dapat ditulis persamaan E sama dengan W plus EK. Dari persamaan nampak jelas, makin besar frekuensi cahaya, makin besar kecepatan yang diperoleh elektron. Bila frekuensi cahaya sedemikian sehingga H kali F sama dengan W, maka foton itu hanya mampu melepaskan elektron tanpa memberi energi kinetik pada elektron. Penyinaran dengan cahaya yang frekuensi lebih kecil tidak akan menunjukkan gejala fotolistrik. Sifat gelombang materi. Hipotesa de Broglie menunjukkan bahwa partikel mempunyai sifat gelombang sehingga setiap materi yang bergerak akan bersifat sebagai gelombang dan disebut gelombang de Broglie. Gelombang de Broglie dinyatakan dengan persamaan efek Compton atau hamburan Compton. Dalam peristiwa efek fotolistrik, cahaya yang dijatuhkan pada keping logam diperlakukan sebagai paket energi yang disebut foton. Foton itu mengalami peristiwa tumbukan dengan elektron. Biasanya tumbukan selalu dikaitkan dengan momentum. Pada peristiwa tersebut akan berlaku hukum kekalan momentum dan hukum kekalan energi. Penelitian hamburan sinar X yang dilakukan Arthur H. Compton 1892 sampai 1962 menghasilkan fenomena baru, yaitu pergeseran panjang gelombang atau perubahan frekuensi sebelum dan sesudah tumbukan. Gejala ini dijelaskan oleh Compton. Tumbukan foton dengan elektron berdasarkan percobaan Compton dapat disimpulkan bahwa setelah tumbukan besar pergeseran Compton. Sifat partikel cahaya. Hipotesa Max Planck. Cahaya adalah pancaran gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang berkuitansi yang disebut kuanta atau kuantum. Kuantum yang bergerak sama dengan kecepatan cahaya disebut foton.
Pesan energi foton sebanding dengan frekuensi foton yang dinyatakan dengan persamaan sinar X. Terjadinya sinar X merupakan kebalikan dari efek fotolistrik dengan memenuhi kesamaan. Sifat-sifat sinar X: 1. Tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. 2. Mempunyai daya tembus sangat tinggi. 3. Dapat menghitamkan plat foto. Demikianlah makalah tentang fenomena dan konsep kuantum yang telah penulis buat. Kiranya isi dari makalah ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa isi dari makalah ini tidaklah sempurna dikarenakan terbatasnya sumber informasi. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dari semua pembaca demi melengkapi kekurangan yang ada di makalah.